Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di belajar bersama dengan Rumah Guru Sejahtera. Hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Selamat datang buat Bapak Ibu guru ya. Lebih semangat lagi untuk ini belajarnya. Yang lainnya mudah-mudahan bisa menyusul masuk room. Sepertinya masih banyak kegiatan Pak Ilmi. Sebelum kita belajar ya, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terus selanjutnya silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu semuanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini atau sore hari ini kita akan membahas IPA ya. Di IPA itu kalau Bapak Ibu lihat di part yang kedua yang sudah mencoba, itu IPA itu bahasanya apa saja. Di situ itu yang sangat legendaris itu adalah bahasan tentang pernafasan ya, pernafasan, kemudian peredaran darah itu ya, jantung itu, kemudian katrol ya. Terus apalagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di soalnya itu, tulang ya. Nah, itu adalah bahasan-bahasan untuk IPA ya. Izin untuk share screen kata kunci dari IPA yang akan kita bahas ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat itu pernapasan ada berapa? Pernapasan ada dua ya? Ya Pak. Pernapasan dada, ada pernapasan Perut. perut. Nah ini kata kunci yang sudah saya berikan sepertinya sudah ada di LMS ya. Sudah di-download Bapak Ibu ini? Sudah ya? Baik, saya mulai dari pernapasan dada. Pernapasan dada itu melibatkan apa Bapak Ibu? Kalau dilihat di sini, pernapasan dada itu melibatkan apa kira-kira? Tulang rusuk. Kalau pernapasan perut diafragma. Nah, pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Ini ya. Nah, ini. Nah, yang kedua itu kalau inspirasi namanya ya. Inspirasi itu artinya nanti udaranya masuk ya terakhirnya ya. Kalau ekspirasi berarti nanti udaranya keluar. Nah, ini yang pertama tadi melibatkan otot antar tulang rusuk, kemudian yang kedua kalau inspirasi itu masuk, kalau ekspirasi berarti keluar ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, kalau inspirasi itu berarti nanti hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Kontraksi ataukah relaksasi? Inspirasi itu. Halo Bapak Ibu? Kontraksi Pak. Kontraksi. Nah, kalau ekspirasi itu hubungannya dengan relaksasi. Nah, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu kalau pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk.
Kemudian kalau inspirasi itu masuk, ekspirasi itu keluar. Inspirasi itu kontraksi, ekspirasi itu relaksasi. Jadi urutannya gimana? Urutannya seperti ini, inspirasi itu. Otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuknya terangkat, diafragmanya turun atau mendatar, ya. Gambarnya nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kan kalau tanda panahnya seperti ini berarti ini inspirasi. Diafragmanya gimana ini? Turun, ya. Turun atau disebut juga dengan mendatar. Kemudian volume rongga dadanya Membesar. Nah, ini kita lihat arah panahnya itu kan keluar, jadi dia membesar. Menekan tulang rusuk. Ya. Kemudian tekanan pada rongga dada kecil, ya, udaranya masuk. Nah. Yang dihafalkan yang mana, Pak? Yang dihafalkan yang atas saja. Yang bawah ini kebalikannya yang atas. Jadi kalau pengen menghafalkan, hafalkan inspirasinya saja. Kalau hafal inspirasi, pasti ekspirasinya bisa. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan kalau yang atas tadi kontraksi, berarti ekspirasi relaksasi. Ya, tulang rusuk terangkat. Kalau yang bawah, tulang rusuknya turun. Ya, diafragmanya naik atau melengkung ini gambarnya. Nah, ya kan? Jadi perbedaannya sama, kebalikannya dari yang atas ya. Volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan di rongga dadanya membesar, udaranya keluar. Ini ekspirasi. Jadi kalau menghafalkan, hafalkan yang atas saja. Kalau hafal yang atas, pasti yang bawah bisa. Oke, coba kita uji sekarang. Kita uji ya. Untuk soal pertama. Kita uji. Kita uji apakah bisa Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Ini kalau lihat tanda panah seperti ini berarti ini ekspirasi apa inspirasi ya ini ya? Nggak nampak soalnya. Belum keluar soalnya, Pak. Oh, belum keluar. Baik. Saya ulang sekali lagi ya biar keluar ya. Oke. Nah, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Nah, coba kita lihat. Kalau ada gambar seperti ini inspirasi apa ekspirasi? Ekspirasi. Tahu dari mana kok ekspirasi? Tanda panahnya keluar, diafragmanya ke atas. Tanda panahnya keluar. Oh, tanda panahnya keluar. Oke. Sepakat ya, berarti ini ekspirasi ya? Ya. Oke. Nah, silakan dibaca. Salah satu, terus nanti dipilih. Kalau yang diafragma mendatar tidak mungkin semua, karena di situ diafragma melengkung ke atas ya, Pak ya. Nah, berarti yang mana ini? Yang C. Yang C. Semoga. Betul. Nah, coba kita deteksi ya. Kalau ekspirasi tadi apa? Relaksasi apa kontraksi? Halo, Bapak Ibu. Kalau Ekspirasi, Pak Ilmi. ekspirasi, kontraksi apa relaksasi? Relax. Relaksasi. Oke, berarti yang kontraksi ini berarti salah ya? Inspirasi ya. Iya kan? Nah, salah kan? Kontraksi B salah ya? Kalau langsung lihat dari kata-kata diafragmanya gimana, Pak Ilmi? Hah? Karena di situ yang diafragma melengkung ke atas cuma satu. Boleh. Yang melengkung ke atas cuma satu ya? Iya. Bisa juga, maksud saya kan ini pendalaman istilahnya ya. Jadi kalau ini kontraksi kan jelas
memenuhi kan ya. Karena apa? Nggak memenuhi karena ini termasuk ekspirasi ya. Jadi tidak terpenuhi. Berarti tinggal pilih saja kan yang C atau yang E. Nah, yang C atau yang E. Coba ekspirasi tadi volume rongga dadanya gimana? Halo Bapak Ibu, volume rongga dadanya gimana tadi? Ekspirasi. Mengecil, Pak. Volume rongga dada mengecil. Tekanannya? Membesar. Tekanannya membesar ya. Nah, Udaranya keluar. udaranya keluar. Berarti cocok ya? Yang C ya? Mengecil, tekanannya membesar. Berarti cocok yang C. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang lainnya barangkali ada pertanyaan. Kayaknya kok bingung Mas Ian. Saya kembalikan ke pembahasan kita tadi ya. Coba kita lihat kata kuncinya. Nah, ini kan ya. Jadi kalau keluar ini tanda panahnya tadi kan keluar, berarti dia jelas tidak kontraksi. Karena kalau keluar itu berarti ini kan ya. Ya. Nah, berarti yang mana jawabannya tadi? Yang C. Betul ya Bapak Ibu ya? Jawabannya C ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enak. Oke, udah bisa berarti ya. Oke. Sekali lagi, inspirasi itu kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Kontraksi. Ekspirasi? Relaksasi. Relaksasi. Inspirasi itu keluar apa masuk? Masuk. Masuk. Ekspirasi keluar atau masuk? Keluar. Keluar. Oke. Pernapasan dada melibatkan apa? Diafragma, tulang rusuk. Diafragma. Maksudnya ini loh, yang pertama Bapak Ibu. Otot antar tulang rusuk. Itu urutan pertamanya, itu pernapasan dada. Kalau pernapasan perut itu nanti yang pertama itu diafragma. Ya, diafragma. Kalau urutannya hampir sama dengan yang atas tadi. Cuman ini bedanya di depan ini ya. Coba kita lihat. Nah, jadi bedanya hanya yang ini saja. Nah, oke. Ya, jadi kalau pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut melibatkan diafragma, urutannya pertama. Kalau kontraksinya sama ya, inspirasi berarti kontraksi, inspirasi berarti masuk. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Oke, baik. Sekarang kita lanjut yang kedua. Ini gambar apa ini? Jantung. Jantung. Sering keluar ya yang retaker ada di sini. Iya. Ya, ini. Oke. Jadi di sini nanti ada fase siklus jantung, itu ada dua, ada sistol, ada Diastol. diastol. Nah, kata kuncinya itu kalau sistol itu berarti Kontraksi. Jadi kalau diastol itu berarti rileks atau relaksasi ya. Sistol berkontraksi, kemudian bentuk jantungnya itu mengerucut atau menguncup ya. Nah, kalau diastol itu rileks, menggembung ya. Darahnya itu masuk. Kalau tadi darahnya keluar ya. Nah, kemudian sistol itu batas atas apa bawah?
Batas atas kalau sistol. Atas biasanya tekanan darahnya berapa? 80 per 120 kan gitu ya. Berarti yang atas itu yang mana tadi? Sistol. Sistol ya. Kalau 80 per 120 berarti yang mana yang sistol? Yang 80. Yang sistol yang 120. Katanya batas atas. Berarti yang sistol yang mana? Kalau 120. 120. Kalau diastolnya berarti batas bawahnya berapa? 80. 80 ya. Nah, ini Bapak Ibu harus diingat-ingat ya. Jadi sistol itu kontraksi. Nah, gambarnya seperti ini loh. Harus dengan gambar kalau lihat itu ya. Nah, ini. Jadi mengerut ya, mengerut artinya kecil dia bentuknya ya, itu sistol. Kalau bentuknya besar seperti ini berarti dia diastol. Ya, jadi kalau bentuknya besar itu posisi rileks. Darahnya masuk apa keluar kalau posisi besar seperti ini? Masuk, Pak. Masuk. Ya kan? Kita lihat tanda panahnya saja kan masuk ya. Kalau besar mengembung itu berarti diastol dia, rileks, darahnya masuk. Kalau yang ini sistol itu darahnya keluar, kontraksi. Oke. Dapat dipahami sampai sini? Oke. Kalau dapat dipahami, saya ke soalnya. Soalnya ya. Ke soal. Soalnya. Coba kita lihat ke soal. Pak Ilmi tanya. Ya. Ini materinya sudah ada di LMS. Materinya sudah ada Bu di LMS. Oh iya, belum saya. Ya. Kata kunci itu sudah tak taruh di LMS bentuk PDF, bisa di ini apa bisa di print ya, bisa di print. Coba yang jantung. Oh, yang ini. Lah, ini. Ini soalnya. Ayo, salah satu ada yang baca, silakan. Silakan. Bu Susi ditunjuk satu orang untuk membaca. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Sesuai dengan gambar yang Anda amati, pernyataan yang tepat berdasarkan gambar keadaan jantung tersebut adalah A. Jantung berada pada fase diastol, yaitu jantung yang sedang relaksasi, membuat tekanan ruang jantung menjadi paling rendah atau minimum. B. Jantung berada pada fase diastol, yaitu jantung yang sedang berkontraksi, membuat tekanan ruang jantung menjadi paling rendah atau minimum. C. Jantung berada pada fase sistol, yaitu jantung yang sedang berkontraksi membuat tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi atau maksimum. D. Jantung berada pada fase sistol, yaitu jantung yang sedang berelaksasi membuat tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi atau maksimum. E. Jantung berada pada fase diastol, yaitu jantung yang sedang berelaksasi membuat tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi atau maksimum. Ya. Yang A, Pak. Apa? Kok bisa tahu yang A? Itu gambar jantungnya itu membesar. Gambar jantungnya membesar, arah panahnya gimana? Panahnya keluar. Masuk itu. Masuk arah panahnya. Ya. Arah panahnya kan masuk. Berarti ini sistol apa diastol kalau seperti ini? Diastol. Arah panahnya masuk berarti diastol ya? Diastol. Arah panahnya masuk berarti diastol. Diastol tadi batas bawah apa batas atas? Batas bawah.
Bawah. Atas bawah. Nah, berarti cocok ya berarti ya. Yang A ya. Iya, yang A. Relaksasi. Terus diastol itu relaksasi apa kontraksi? Diastol. Relaksasi. 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 Nah, jadi cocok ya. Ini di sini relaksasi. Ya kan? Diastol itu relaksasi. Kalau kita lihat gambarnya panahnya masuk, benar. Batasnya batas paling bawah ya. Nah, batas minimum ya. Oke, batas minimum. Kemudian kalau kita lihat yang B ini salahnya di mana kira-kira? Yang B itu. Berkontraksi, Pak. Berkontraksi. Ini yang membuat salah ya. Harusnya apa dia? Ya. Harusnya relaksasi ya. Oke. Terus yang C ini kenapa kok salah? Dia sistol ya. Padahal gambarnya itu Sistol. diastol ya. Nah, Diastol. yang D juga salah. Oke. Yang E salahnya di mana? Itu diastol itu. Relaksasi juga. Salahnya di mana? Tekanan, Pak. Tekanan ruang jantung. Batas minimumnya ya. Di sini dia batas maksimum. Ini salah. Salahnya di sini. Nanti batas rendah. Jadi sekali lagi saya ingatkan. Batas minimum itu sistol apa diastol? Diastol. Diastol. Batas maksimum? Sistol. Sistol. Sistol itu kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Kontraksi. Diastol itu rileks apa kontraksi? Relaksasi. Nah, terus yang jantungnya itu membesar itu berarti dia posisi apa? Diastol. Diastol. Kalau mengecil? Sistol. Dia mengecil sistol. Sistol ya. Oke, baik. Berarti sudah menguasai. Berarti Bapak Ibu sudah dapat 2 materi ya. Tadi pernafasan, kemudian jantung. Sekarang saya lanjut lagi. Berikutnya yaitu lanjutannya. Lanjutannya yaitu katup. Punya katup berapa jantung itu ya? Ada 4. Ada 4 ya. Nah, oke. Ini katupnya ada 4. Kan bagian jantung itu kan ada 4. Berarti penutupnya juga ada 4 ya. Sekatnya itu ada 4. Kan serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Maka katupnya juga ada 4 ya. Sekatnya itu ada 4. Sekat yang pertama apa Bapak itu? Tricuspid. Tricuspid itu hubungannya dengan apa? Serambi kanan dan bilik kanan. Serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal hubungannya dengan apa? Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis. Kalau katup mitral? Darah yang kayak oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Ya, jadi serambi kiri ke serambi bilik kiri, kiri, ya. bilik kiri ya. Kiri. Kalau tadi tricuspid itu serambi kanan, bilik kanan. Kanan ya, jangan sampai kebalik ya. Kalau serambi kiri, bilik kiri itu mitral. Terus katup aorta itu kemana? Dari bilik kiri ke aorta. Aorta ya. Dari bilik kiri ke aorta. Aorta. Yang dihafalkan yang mana Pak? Yang kuning-kuning ini ya. Jadi katup tricuspid, serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal, arteri pulmonalis. Ya, katup mitral itu serambi kiri ke bilik kiri. Kemudian aorta itu bilik kiri ke aorta. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Nah, makanya katupnya ada 4 karena bagiannya kan ada 4 ya. Jadi katupnya ada 4. Oke. Coba kita lihat ke contohnya ya. Sekarang kita lihat ke yang soal update apakah ada ya.
Oh, tidak ada. Tidak ada. Oke, baik, lanjut aja ya berarti ya. Kita ke tulang. Kata kunci berikutnya ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut pembuluh darah jantung. Ada 3. Apa saja Bapak Ibu? Coba ada salah satu yang baca biar hafal semuanya ya. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Pembuluh darah jantung ada 3, yaitu 1. Arteri membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya, kecuali arteri pulmonalis yang kaya CO2. 2. Vena, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung, kecuali vena pulmonalis kaya O2. 3. Kapiler, pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Ya, jadi ada berapa kesimpulannya? Ada 3. Ada 3 ya, kesimpulannya ada 3. Terus yang dihafalkan yang mana Pak? Yang dihafalkan adalah yang kuning ini ya. Jadi arteri itu kayak oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Kalau vena itu darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau kapiler itu menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil ya. Kalau dilihat Bapak Ibu, yang kayak oksigen itu yang sebelah kanan apa kiri? Yang kayak oksigen yang sebelah kanan apa kiri? Yang merah, Pak. Yang merah ya. Nah, yang merah ini ya jadi bilik kiri, serambi kiri itu kayak oksigen. Kalau yang kanan ini kayak karbon dioksida. Miskin ya. Miskin oksigen ya. Biasanya gambarnya digambarkan dengan biru ya warnanya ya. Oke, sekarang kita ke soal ya, ke soalnya. Soalnya. Oke. Kita lihat. Nah, coba ini ada soalnya. Sudah ketemu tadi? Tidak ketemu tadi. Coba kalau ada seperti ini, gambar apa ini Bapak Ibu tadi? Ini masuk diastol. Loh, masuk dia pernapasan Bu. Pernapasan. Kenapa ya ini pernapasan? Ya. Oke, apa berarti ini? Maaf. Pernapasan berarti apa ini? Diafram. Inspirasi. Inspirasi. Oke, baik. Kanan udaranya mengecil apa membesar tadi inspirasi? Membesar. Tekanannya. Halo, masih ingat tekanannya? Tekanannya gimana tadi kalau inspirasi? Tekanan udaranya mengecil. Mengecil. Ya, tekanan udaranya mengecil. Volume rongga dadanya yang membesar. Besar ya. Berarti jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Jawabannya yang mana? Kecil relaksasi. Mengecil, kemudian karena dia ini masuk, berarti dia kontraksi ya. Tekanan. Ya, jadi kalau masuk ini kan berarti kontraksi. Inspirasi ya. Inspirasi itu hubungannya dengan kontraksi. Ini pernapasan dada apa perut ini kalau seperti ini? Kalau diafragma perut, Pak. Kalau diafragma perut, benar ya, betul sekali. Nah, jadi tinggal kita pilih saja yang kontraksi di sini ada berapa ini? Ada 2.
Ada 3 ya, ada 3 Oh ya. iya, di bawah ada. Ya. Nah, oh tidak berkontraksi ya. Nah, oke. Berarti 2. Berarti kita tinggal pilih saja yang B apa yang D? Yang B. Yang B. Ya, tekanannya itu mengecil. Kalau inspirasi itu tekanannya mengecil. Kalau ekspirasi tekanannya itu membesar. Ya, berarti ini salah ya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya nyampe sini ya? Kamu bingung kan memang ya? Oke, lanjut. Nah, ini kan tekanan rongga dada mengecil, itu inspirasi. Kalau ekspirasi itu tekanan rongga dada membesar ya kan. Karena tadi panahnya masuk berarti kan termasuk inspirasi dia. Nah, karena otot diafragma berarti pernapasan perut, bukan pernapasan dada ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, ini. Ya, coba. Silakan dibaca ya. Izin, Pak. Ya, silakan Pak. Pak Didi ya, silakan. Yang terjadi pada jantung ketika tekanan sistolik adalah A. Tekanan terendah ketika otot bilik kanan jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. B. Tekanan terendah ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. C. Tekanan tinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. D. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kanan jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. E. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup sehingga darah masuk ke jantung. Tekanan sistolik. Ya, sistolik. Sistolik tadi terendah apa tertinggi? Tertinggi, Bang. Sistolik itu tertinggi ya, sistolik ya. Jadi misalkan tekanan darah Bapak Ibu itu ini loh. Jadi pada jantung ketika tekanan sistolik adalah. Nah, ini misalkan ini ya. Tekanan darah Bapak Ibu itu 120 per 80. Berarti yang tinggi itu apa namanya? Sistolik. Yang rendah itu yang 80 itu diastolik ya. Nah, berarti kita pilih karena ini sistolik berarti kita pilih yang mana? Yang rendah apa tinggi? Tinggi ya. Berarti tekanan terendah salah ya. Tekanan tertinggi berarti CDE. Ayo, yang mana kira-kira? CDE. Yang mana? CDE. Oke, sistolik itu kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Sistolik itu kontraksi. C kontraksi. D juga kontraksi. E juga kontraksi. Nah, ini. Oke. Lanjut berikutnya. Menguncup apa mengembang kalau sistol itu? Menguncup. Menguncup kan sistol ya? Menguncup. Nah. Terus sama-sama ini kelihatan terlihat menguncup. Wah, ini jadi bengong ini. Yang mana kira-kira? Masuk apa keluar? Sistol itu. Keluar. Masuk apa keluar? Masuk, Pak. Masuk. Iya. Nah, coba lihat. Ini loh.
Sistol, Keluar, Pak. diastol. Nah, berarti yang mana? Masuk apa keluar? Keluar. Keluar, ya kan? Oh, Katanya tadi menguncup. Kalau menguncup berarti sama dengan ini, Bapak Ibu ya. kalau menguncup berarti dia keluar. Ya, jadi misalkan botol kemudian kita tekan gini ya, botol ada airnya, kemudian kita tekan kan menguncup ya. Ya. Nah, airnya gimana? Keluar ya? Ya, Pak, keluar. Nah, berarti sistol itu keluar. Nah, berarti yang mana kira-kira? Ini kan sama, kontraksi, tekanan tertinggi, kontraksi, kemudian menguncup sama semua. Yang membedakan itu keluar dan masuk. Berarti yang mana ini? Antara C dengan D. Nah, Betul. lagi antara C dan D. Ayo. Wah, ini bener-bener rumit ini ya. Ayo. Iya. Nah, yang mana Bilik kiri atau kira-kira? bilik kanan lagi Pak ini. Nah, Di penjelasan ini yang membuat kita bingung kalau pas UP. Bilik kiri. Bilik kiri. Kiri jantung berkontraksi. Bilik kiri. Menguncup. oke. Tadi dari bilik kiri apa bilik kanan tadi? Nah itu lupa. Oke, saya kembalikan lagi ya ke kata kuncinya tadi ya. Karena ini soalnya benar-benar detail ini ya. Jadi Iya, Pak. Yang membedakan bilik kiri. Di bilik kiri atau bilik kanannya lagi nih. Iya, yang membedakan kan hanya itu saja kan ya. Nah, coba kita lihat kata kuncinya tadi ya. Kata kunci. Kata kunci. Nah, ini sistol ya tadi ya. Bilik Ya, kiri. Dari bilik Bilik kiri. Kiri. dari bilik Bilik kiri. kiri. Kiri berarti Berarti jawabannya yang C apa yang D? C. Dari bilik kiri C. bilik kiri. C. Oke. Bilik kiri ya. Ya berarti C. C. Nah. C ya. Yang C, Pak. Ya. Sistolik. Nah, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Jadi sistolik itu ciri yang pertama tadi apa dia? Pasti kontraksi. Kontraksi. Darahnya Keluar. Menguncup. darahnya keluar. hidup keluar. Nah, kemudian sistolik itu dia tekanan atas ya. Tekanan atas, kalau diastol itu tekanan Rendah. rendah ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita ke soal lagi. Ke soal yang berikutnya. Oh, ini tulang ya. Tulang. Oh, sudah selesai berarti. Kita ke kata kunci lagi berarti. Oke, ini sudah bisa menguasai ya. Kita lanjut berikutnya. Ke tulang. Nah, ini Bapak Ibu. Ada salah satu yang baca, silakan. Iya, Ya, silakan. Ibu Titin, silakan Bu Titin. Sana tulang apa? Enggak kelihatan, Pak. Tulang hulu atau kepala aduh,
Nggak tulang. kelihatan, Bu. Yang lainnya aja, nggak apa-apa. Ya, Ya, yang Pak lain Didi, minta silakan Pak maaf. Didi. Mohon izin, Pak, Bu. Tulang dada. Susunan tulang dada, 1. Tulang hulu atau kepala dalam kurung manubrium. Di bagian atas dari tulang dada serta tempat untuk meletakkannya rusuk yang pertama serta yang kedua. 2. Tulang badan, gladiolus. Bagian tengah tempat melekatnya tulang rusuk ketiga hingga ketujuh. 3. Tulang tajuk pedang, kyphoid process. Terletak di bagian bawah dari tulang dada, terbentuk dari tulang rawan. 4. Tulang rusuk melayang, 2 pasang, terhubung ruas tulang belakang dan bagian depan tidak terhubung. 5. Tulang rusuk sejati, 7 pasang, terhubung ruas tulang belakang dan depan terhubung dengan tulang dada. 6. Tulang rusuk palsu, 3 pasang, terhubung ruas tulang belakang dan depan terhubung dengan 1 titik di tulang dada. Susunan tulang dada berarti ada 6 tulang. Pak Yulmi, mikrofonnya Pak Yulmi. Terima kasih, Pak. Tadi sudah dibacakan. Untuk susunan yang pertama, yaitu tulang hulu atau manubrium, itu tulang rusuk yang pertama dan kedua ya. Pertama dan kedua, yang paling atas ini namanya manubrium. Kemudian yang ketiga sampai ke 7 namanya tulang badan atau gladiolus ya. Nah, dia terletak di bagian tengah kan ya. Jadi nomor 1, 2 tadi manubrium, 3 sampai 7 ini tulang badan. Ya. Berarti dia terletak di tengah. Kemudian ada taju pedang. Taju pedang itu yang mana? Taju pedang itu yang ini. Ini ya. Jadi yang berbentuk runcing ini taju pedang, terletak di bagian bawah dari tulang dada, ya. Kemudian tulang rusuk melayang ada berapa pasang? Tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Kenapa disebut melayang? Karena tidak terhubung dengan yang depan, ya. Hanya belakangnya saja ya. Nah, dia tidak terhubung dengan yang depan. Kemudian tulang rusuk sejati ada tuh 7. Jadi 1 sampai 7 itu disebut juga tulang rusuk sejati. Yang tulang rusuk palsu itu ada 3, yaitu urutan ke-8 sampai ke 10. Ya. Nah, ini tulang rusuk palsu. Kenapa kok palsu, Bapak Ibu? Karena ini dia nempel di 1 cabang. Ya, nempel di 1 cabang. Kalau yang ini kan sendiri-sendiri kan ya? Ya. Nah, kalau yang ini nempel di salah 1 cabang, yang paling bawah 2 tadi, kenapa kok melayang? Karena dia tidak nempel. Nah, oke, sekarang kita ke soalnya. Oke, kita ke soal yang tadi tulang. Nah, ini. Coba, ayo. Silakan dibaca. Ayo, Ibu Jumratul Ula. Silakan, Bu. Izin. Tulang hulu manubrium sebagai salah satu tulang penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya A. Tulang rusuk yang kedua dan terletak paling bawah dari tulang dada. B. Tulang rusuk yang pertama dan terletak paling bawah dari tulang dada. C. Tulang rusuk pertama dan kedua serta terletak paling atas dari tulang dada. D. Tulang rusuk ketiga sampai ke-7 dan terletak di bagian tengah tulang dada. E. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai 10 dan terletak di bagian bawah tulang manubrium.
Manubrium tadi yang paling atas Sama ya. dan Bapak Ibu kedua. Ya. Nah, manubrium itu yang paling atas. Pertama dan kedua. Dan kedua. Yang A jelas salah ya. Kedua Ya. ya. Terletak di paling bawah. Yang paling bawah tadi Taju pedang. Ya. Pertama dan terletak paling bawah juga salah ya. Ya salah. Rusuk Sama pertama ya. dan kedua terletak paling Paling atas. atas Jadi dari jawabannya tulang dada. adalah C. C. C ya. Jawabannya adalah C. Kalau yang D itu apa ya? Tulang apa ya? Rusuk ke-3 sampai ke-7 apa ya, tadi? 3 sampai 7 tadi apa namanya, Bapak Ibu? Tulang jati. Tulang badan atau tulang badan. gladiolus ya. Tulang badan. Jadi yang D ini dia adalah tulang badan. Tulang badan ya. Nah, kemudian gabungan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 tadi namanya apa Bapak Ibu? 8 sampai 10. Bawahnya tulang palsu. Palsu. Kenapa Tulang kok palsu. disebut palsu tadi? Dia cuma melengket di salah satu. Iya, jadi 3 jadi satu. Ya. Ya. Oke, baik. Coba kita lihat lagi apakah ada yang berkaitan dengan rusuk, tulang rusuk. Oh, tidak ada. Oke, baik. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kata kunci lagi ya. Oke. Tulang ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Sekarang ke kalor. Kalor atau panas ya. Ini biasanya hubungannya dengan konduktor dan isolator. Konduktor itu mudah menghantarkan panas. Kalau isolator sulit untuk menghantarkan panas. Ya. Konduktivitas itu kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan kalor. Jadi kalau konduktivitasnya itu tinggi, berarti dia kemampuan menghantarkan panasnya juga tinggi, gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi konduktivitas itu apa? 1. Silakan dibaca Bapak Ibu. Ada salah beda satu suhu. Ada 4 ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduktivitas kalor. 1. Beda suhu antara kedua permukaan, makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. 2. Jarak antara kedua permukaan, tebal, panjang, 1 ya, maka tebal makin lambat perpindahan kalor. Luas permukaan A, makin luas permukaan, makin cepat perpindahan kalor. Konduktivitas termal, zat K merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor, makin besar nilai K makin cepat perpindahan kalor. Nah ini, jadi kalor itu bisa berpindah secara cepat itu, yang pertama itu suhunya. Kalau suhunya semakin besar, suhu apinya itu semakin besar, maka perpindahannya juga cepat ya. Nah, kemudian yang kedua itu jaraknya. Jadi kalau makin tebal, makin lambat ya. Kalau kita masak, kemudian wajannya itu tebal kan, ya lama kan ya. Kalau wajannya tipis kan cepat ya. Kemudian luas makin cepat. Ya, makin luas makin cepat. Kemudian konduktivitas termalnya, yaitu ukuran kemampuan zatnya itu makin besar nilai K-nya, itu berarti makin cepat. Maksudnya itu zatnya. Antara besi dengan aluminium itu beda, Bapak Ibu. Ada ukurannya sendiri ya, ada ukurannya sendiri. Oke. Nah ini biasanya ada di soal ini ya. Jadi ini adalah konduktivitas ini ya.
yang paling cepat itu di mana kira-kira? Di perak ataukah di alumini atau di mana kira-kira? Kalau lihat ini, Di kalau besi. lihat gambar ini gimana kira-kira? Yang paling cepat? Oh, Tembaga ya Pak? Yang paling cepat Oh, yang paling tembaga, cepat, ya, tembaga 385. Ya, 385. Paling Perak. cepat ya? Perak. Perak. Perak berarti ya. Perak ya. Perak Perak 406. 406. Baru yang kedua itu adalah tembaga. Tembaga. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Aluminium. Nah, baru aluminium. Yang keempat? Kuningan. Kuningan. Ya, jadi itu. Bedanya di situ ya, bedanya. Jadi kalau zatnya itu berbeda ya, beda nanti ya. Kekuatan untuk cepat dan tidaknya itu ya, perpindahan panasnya itu. Oke, sekarang kita ke soal. Kita ke soal kondisi. Nah, ini. Oke, silakan. Ada yang baca, silakan. Ya, silakan. Ibu Nita, silakan Bu Nita. Ya, izin. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Benda dengan koefisien konduktivitas termal benda besar. 2. Benda dengan koefisien konduktivitas termal benda kecil. 3. Benda dengan perbedaan suhu antar ujung batang yang besar. 4. Benda dengan perbedaan suhu antar ujung batang yang kecil. 5. Batang penghantar yang panjang. 6. Batang penghantar yang pendek. Berdasarkan faktor tersebut, pilihan benda yang menghasilkan laju konduktivitas tercepat adalah A135, B136, C245, D246, E234. Ya, yang mana kira-kira? Ini yang tercepat ya, yang tercepat. Yang ditanyakan yang tercepat, bukan yang terlambat ya. Yang tercepat, yang mana kira-kira? C mungkin Pak, 245. Batang pengantar yang pendek. 245 benda. Benda dan koefisien konduktivitas termal benda kecil. Yang lainnya gimana? Yang lainnya benar C? Benda dan koefisien ujung batang yang kecil. Batang pengantar yang pendek. Ini ada 4. Kalau udah Pak, 46. benda dengan termal benda kecil, ya, benda dengan yang kecil, batang pengantar yang pendek. CD Pak. Nah, oke, ada 2 jawaban antara yang C dan D. Tadi maaf saya D6, bukan 5. Baru lihat pengantar yang panjang. Oh, ganti D. Ya, okay. D 246. Salah sebut, pendek itu. Oke. Kita lihat benda dengan koefisien konduktivitas termal benda kecil. Benda kecil. Konduktivitas makin kecil makin cepat. Besar nilai K, maka makin cepat dari perpindahan kalor. Iya. Yang mana kira-kira? D, Pak. Yang D. Kemudian yang 4 benda dengan perbedaan suhu antar ujung batang yang kecil. Kemudian yang ke-6 batang penghantar yang pendek. Nah, kita lihat di sini. Nah, coba.
Benda dengan koefisien konduktivitas termal benda kecil. Termalnya kecil itu berarti apa Bapak Ibu? Inilah. Ini kan yang diinginkan itu kan Yang besar nilai. tercepat. Berarti kan dia kan cepat menghantarkan panas. Nah, kalau termalnya kecil, Bapak Ibu kan pilih termalnya kecil kan ya? Kalau termalnya kecil berarti nanti makin lambat. Halo? Berarti 135. Iya kan? Berarti 135. Satu benda perbedaan suhu antar ujung batangnya. Benda besar. Batang pengantarnya yang panjang. Kalau konduktivitas termalnya itu makin besar, maka makin cepat. Nah, yang ini kan, yang pertama ini kan berarti termalnya benda besar, berarti kan dia cepat. Berarti nomor 1 kan benar ini. Nah, nomor 2 salah ya. Nomor 3 gimana? Ya. Antar ujung batang yang besar. Benda dengan perbedaan suhunya ini. Nah, ini yang kedua. Nah, ini. Makin besar beda suhu, maka makin cepat. Nah, berarti dia kita pilih yang 3 kan ya? Kalau makin tebal, makin lambat. Oke. Terus, yang mana lagi Bapak Ibu? Batang penghantar yang pendek. Kalau semakin pendek gimana? Ini pendek. Makin lambat. Makin lambat. Iya. Makin pendek berarti makin cepat kan? Iya Pak, kalau dia makin tebal dia makin lambat. Nah. Oh iya, kalau panjang dia makin lambat. Iya. Nah, iya kalau panjang lambat, kalau pendek cepat. 136. 136B. Iya. Oh, Bapak Ibu bisa D tadi gimana? Tadi. Ya. Yang kita lihat tadi koefisien konduktivitas termal benda kecil. Kecilnya itu kalau saya. Ini kan. Iya Pak, analisanya kami tadi itu cepat panas. Pendek gitu ya Bu ya. Iya. Yang 6-nya iya, tapi yang 2. Iya, yang 2-nya itu saya lihatnya yang itu. Iya, benda dan perbedaan suhu antar ujung batang yang kecil ya. Kalau kecil itu cepat itu. Itu tadi analisa kami tadi kecil begitu, Pak. kirain makin cepat panas. Iya. Iya ya. Iya, Bu. Oke, ya. Jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Berarti yang B. 136. 136. 136. Gimana? Masih kita pikir kalau dia besar itu kan lama ya, tapi kalau dari pernyataan iya, tapi kalau ya tadi kita berpikirnya begitu Bu, kalau termal kecil kecil itu cepat dia panas karena dia kecil. Kalau kita di kompor ya itu sih analisanya tadi Bu, seperti iya, itu. kalau besar itu lama karena dia besar itu ya lama dia panas. Maaf Pak, salah kami. Iya, kalau kami saya salah. Tidak apa-apa. 136 jadi ya. 136. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, kita lanjut ke kalender sepertinya ini ya. Kalender mana ini kalender? Oke. Kalender poin jadi.
Oke. Kita lanjut ke kalender ya, Bapak Ibu. Silakan. Dibaca salah satu, Bapak Ibu. Silahkan. Ibu Salma bisa membacakannya. Siap, Bu. Iya. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 atau 1 Syawal 1436 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Pada tahun sebelumnya, 1 Syawal 1435 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Perbedaan jatuhnya 1 Syawal tersebut disebabkan oleh A. 1 tahun kalender Hijriah terdiri atas 365 hari, sedangkan 1 tahun kalender Masehi terdiri atas 354 hari. B. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Hijriah lebih banyak 11 hari dibanding kalender Masehi. C. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibanding kalender Hijriah. D. Kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari sama banyak dalam 1 tahun. E. Kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Yang mana Bapak Ibu? Nah, ini ada seperti ini. Tapi ini benar apa salah ini? Coba lihat. Ya, Bapak Ibu. Ini ada seperti ini. Masehi itu 354. Benar tak? Masehi kok 354? 35. Salah kan ini kan ya? Ya. Nah, ini salah ini. Yang benar Masehi itu berapa Bapak Ibu? 355. 365 ya. 365 dia terbalik yang A ya. Jadi itu tadi terbalik ini ya. Ini ya, ini terbalik. Harusnya yang ini adalah Hijriah ya. Ini Hijriah Pak ya. Nah, jadi ini kebalik yang atas saja ini. Ini yang atas kebalik ini ya. Jadi coba ini kebalik ya. Nah, berarti yang benar yang mana ini kira-kira? Kalender Hijriah terdiri dari 365. Salah ya? Iya Pak, 36. 354 ya harusnya ya. Iya Pak. Nah, berarti ini salah. Salah. Kemudian jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Hijriah lebih banyak. Kalender Hijriah lebih banyak. Iya Pak, kalender Hijriah lebih banyak. Iya Pak. Masehi yang lebih banyak. Ya, ayo. Masehi yang lebih baik daripada Hijriah. Ya, Masehi dong. Masehi itu kan kalender ya. Ya kan, Masehi kan kan 365 katanya tadi ya. Iya Pak, Mas. Masehi kan 365, kemudian Hijriah. Maaf ini ya. berarti yang di kuning ini yang salah tulisannya ya. Seharusnya 35. Betul. Yang salah nulis. tulisannya. Ini kan terbalik, ini harusnya di sini. Ya. Bebannya Allah tuh Pak. Yang paling banyak berarti yang mana? Yang Masehi. paling banyak kan Masehi, paling banyak. Dia selisihnya 11 hari. 11 hari. Kan Hijriah. Makanya kalau hari raya itu mesti selalu mundur Maju. ya. Mundur. Mundur berapa hari? Kadang 11 hari. 11 hari Pak. Hari. 11 Berarti C. hari. Berarti C Berarti apa jumlah B? tahun kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibanding kalender Hijriah. C. C Pak. C ya. Iya Pak. Nah, yang A tadi salahnya apa? Yang A tadi? Seharusnya 1 tahun kalender 365. 36. Masehi yang 365. Seharusnya yang 354, ya, sedangkan tahun kalender Masehi iya, 365. 354. Kemudian yang Masehi itu
365. 365 ya. Hijriah 354. Oke. Kalau yang B ini karena Hijriah ya enggak mungkin dia lebih banyak, sedangkan masih lebih banyak salah. Nah, kalau yang D Hijriah kok lebih banyak, enggak mungkin. ya, enggak Tadi mungkin. dia hanya 354 ya. Nah, Iya. selisihnya berarti berapa ini ya? Kalau dikurangi 365 dikurangi 354 selisih berapa ya? Selisih berapa Bapak Ibu? Bener tak? 11 tak? 11, Pak. Bener ya? Iya, Pak. Nah, berarti C jawabannya. Yang D itu salahnya di mana sih? Nah, ini. Kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari sama, itu beda. Salah, Pak. Bedanya ini ya. Selisih sama. 11 hari. Harinya sama ya? Ya, Pak. Jumlah harinya sama. Ini salah. Jelas berbeda jumlah harinya ya. Oke ya, jumlah harinya. Kemudian yang E itu salahnya di mana? Kalau kalender Hijriah, Pak, berdasarkan revolusi bulan. Rotasi bulan. Kalender Hijriah itu revolusi bulan. Rotasi bulan, Pak. Iya. Kalau di sini kan revolusi bumi. Iya, berarti Ini salahnya bumi dua-duanya. Iya, Pak. Dua-duanya bumi ini, Masehi bumi, Hijriah juga bumi. Nah, Benar-benar harus teliti. gitu ya. Oke, berikutnya kawannya. Kawannya, silakan. Nah, silakan. Persyarat. Ada salah satu yang baca, silakan. Halo, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, silakan Bu. Nomor 8 ya? Ya, nomor 8. Perputaran bumi mengelilingi matahari, revolusi bumi. Dan peredaran bulan mengelilingi bumi, revolusi bulan. Berpengaruh kepada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Secara sederhana, bila kalender Masehi dan Hijriah berdasar A. Kalender Masehi berdasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengitari bulan. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari matahari. B. Kalender Masehi mendasarkan penghitungan pada peredaran matahari mengitari bumi. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bumi mengitari bulan. C. Kalender Masehi mendasarkan perhitungan pada peredaran bumi mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. D. Kalender Masehi mendasarkan penghitungan pada peredaran planet mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran planet mengitari bumi. E. Kalender Masehi dan kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Ya, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Masehi loh ya, Masehi. Yang C, Pak. Yang C. Iya, Pak. Peredaran mendasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengitari matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Iya. Betul apa salah Bapak Ibu yang C? Ya, yang C betul apa salah yang C? Tadi istilahnya apa sih kalau yang Hijriah tadi Bapak Ibu? Hijriah itu bulan itu kan rotasi bumi Pak kalau kalender Masehi. Revolusi bulan. Ya, kalau Masehi itu revolusi bulan. Bumi Masehi. Nah, coba satu-satu dari apa kita analisis? Ya, kita analisis dari yang A. Kalender Masehi mendasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengitari bulan. Mengitari bulan. Salahnya di mana? Salah, bumi mengitari bulan. Mengitari bulan.
Sudah salah. Kalau bumi mengitari matahari, Iya, itu, mungkin. ya, Ya. Masehi itu bumi mengitari matahari. Matahari. Salahnya di situ, ya. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan. Bulan mengitari matahari juga Mengitari salah. matahari salah, ya. Harusnya peredaran bulan mengitari bumi. Ini salahnya di sini. Berarti betul yang C. Nah, oke. Yang B, peredaran Matahari mengitari bumi salah. malah mataharinya yang mengitari bumi, ya. Ya, Pak. Salah ya, jelas salah. Yang juga yang Hijriah bumi mengitari bulan. Bumi salah. Mengitari bulan salah ya. Terbalik ya. Jadi yang benar memang yang C. Yang C, Pak. Juga lagi yang D itu planet ini. Namanya saja revolusi bumi. Revolusi bumi itu berarti peredaran bumi mengitari matahari. Kalau revolusi bulan berarti bulan mengitari bumi. Ya, jadi jawabannya adalah C. Iya, Pak. C. Selanjutnya, ayo, ini masih berkaitan. Silakan, nomor 9. Nomor 9. Ayo ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang lainnya ya. Semangat, Bu. Ya, ibu-ibu. Atau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, silakan. Pada saat bulan mengelilingi bumi sebanyak 1 kali, maka bulan juga melakukan perputaran pada porosnya sebanyak 1 kali. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa rotasi bulan sama dengan waktu revolusi bulan. Sedangkan revolusi bulan adalah periode atau waktu yang diperlukan oleh bulan mengitari bumi. Sekali berevolusi, bulan memerlukan waktu selama A. 26 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. B. 27 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. C. 28 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. D. 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. E. 30 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. D. 29 hari, 12 jam, 40 menit. Iya, tidak sampai 30. Tidak sampai 30. Tidak sampai 30, hampir mendekati 30 ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bagi itu hampir mendekati 30 ya. Hitung-hitungnya bagaimana, Pak? Halo, ya? Ya, gimana cara menentukan? Iya, cara menentukan 29 hari itu maksudnya. Iya, Pak. Cara ngitungnya gimana? Kata kuncinya, Pak Ilmi. Kata kuncinya, jadi kan ini revolusi bulan. Nah, revolusi bulan itu berarti Hijriah apa Masehi? Bulan Hijriah, Pak. Hijriah itu berapa hari, Bapak Ibu? 354 hari. 300. 300 berapa? 54. 60. Hijrian 354 hari, Pak. 354 hari Hijriah. Kalau Masehinya kan 365. Iya. Ya. Enggak, maksud saya yang revolusi bulan ini loh. Ini tadi kan termasuk Masehi apa Hijriah? Hijriah, Pak. Hijriah. Hijriah itu berapa tadi? 35 berapa? 354. 354. Terus 1 hari itu kan 24 jam. 24 jam ya. Iya, Pak. Ya. Satu. Ya. Coba dihitung. 1
ketemunya itu kalau dihitung itu 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 3 detik. 3 detik ya. Itu hitung-hitungannya. Berarti 354. Bagaimana, Pak? Dibagi 12 gitu. Dibagi berapa? Bentar, tak carikan di ada kok Bapak Ibu. Ini ada di modul PPG Bapak Ibu. Bentar, tak carikan ya. Modul profesional IPA. Benar apa salah ya? Coba buktikan ya. Aku main game kah, Pak? Kita buktikan. Nah ini. Bentar. Kalender. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak Ilmi. Nah, kalender. Sudah Pak. Ini ya. Nah, sudah terlihat ya. Oh iya Nina. Ini itu. Periode waktu yang diperlukan oleh bulan mengitari bumi sekali berevolusi memerlukan waktu 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. Nah, betul kan berarti ya? Iya, Pak. Nah, ini dari sini Bapak Ibu. Jadi perputaran bumi mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi bumi. Ya. Peredaran bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Nah. Terus waktunya itu kurang lebih ini Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya tadi yang paling tepat adalah yang 29 hari 12 jam 14 jam 44 dan 3 detik. Ya. Di sini ada keterangannya sepertinya. Kalender jumlah pada kalender Hijriah ada 30 dan 29 hari, maka dalam satu bulan pada kalender nanti lama sekitar 29,5 hari. Dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat berbeda dengan kalender Masehi. Lebih cepat. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari ya. Jadi sudah tepat ya tadi ya jawabannya ya. Ya Pak. Kalau hitung-hitungannya ada yang tahu apa enggak ya? Itulah Pak, saya enggak tahu juga tuh. Nah, kalau hitung-hitungannya, jadi kalau jawaban kita tadi tepat ya ini ya. Kalau hitung-hitungannya bisa ketemu ini itu belum nemu saya. Oke, lanjut aja ya. Ya Pak, lanjut Pak. Lanjut ke halnya yang ini. Oke, silakan. Berarti ini jawabannya D ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, D. Oke, berikutnya yang nomor 10. Nomor 10. Nomor 10, yang mana ini kira-kira? Revolusi bulan. Kalau ada revolusi bulan berarti hubungannya dengan apa tadi? Hijriah. Hijriah, Pak. Ya. Hijriah. Nah, kalau revolusi bumi hubungannya dengan Masehi, kalender Masehi. Masehi. Ya, jadi di sini jelas revolusi bulan berarti Hijriah. Kalau Hijriah itu bedanya apa nanti dengan 11 hari itu kan di sini. Ya.
Berarti lebih cepat berapa berarti? Lebih cepat 11 hari. Nah, Ada salah C Pak Ilmi. Kalender iya. Hijriah lebih cepat 11 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Iya, jadi mesti mundur. Mundur Ya. 11 hari. 11 hari. Ya, mundur 11 hari. Oke. Sekarang bawahnya silakan. Ya, oke, silakan. Kecuali. Izin Pak, Ya, silakan Pak. nomor 11 ya. Ya, oke. Ada banyak manfaat yang dapat diambil dan dipergunakan dari akibat rotasi dan revolusi bulan ini. Bagi para akademisi dan peneliti, rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam, yaitu kecuali A. Menentukan pergerakan gravitasi bulan terhadap bumi, B. Mengetahui dan memprediksikan arus aliran laut beserta pasang surutnya, C. Memperkirakan dan menentukan permulaan tahun Hijriah bagi umat Islam, terlebih lagi sangat bermanfaat saat akan menentukan awal puasa Ramadan dan datangnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. D. Memprediksikan munculnya gerhana bulan dan matahari di beberapa tahun ke depan. E. Memprediksi munculnya bintang kejora. Ya, yang mana Pak? Bentar nih. Rotasi dan revolusi bulan ini bagi para akademisi dan peneliti. Rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam, berarti yang bukan ya kecuali. Ya, yang bukan, yang mana? Coba Pak. Yang bukan yang E, betul. Ya, betul. Ini yang bukan ya. Oke. Kita Alasannya sangat sederhana karena tidak berkaitan dengan gravitasi, dengan pasang surut, dengan permulaan, awal menentukan dan munculnya gerhana. Iya. Betul Pak jawabannya ya. Oke, nyampe sini Bapak Ibu, kita sudah 1,5 jam. Adakah yang ditanyakan untuk pembahasan IPA kali ini? Barangkali ada yang masih kesulitan atau apa membedakan yang tadi, pernapasan, jantung, kemudian konduktivitas, terus tulang, dan kalender. Ada yang ditanyakan? Paham semua Bapak Ibu dari penjelasan tadi? Nanti dipelajari lagi di buku lebih ininya kali Pak. Ya, nanti dipelajari lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kunci itu sudah saya taruh di LMS ya. Kata kunci ini tadi sudah saya taruh di LMS Bapak Ibu. Jadi nanti mohon bisa dilihat lagi ya. Bisa dilihat lagi LMS-nya. Kemudian di-download Bapak Ibu ya. Download bentuk PDF. Oke. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Kalau enggak ada, saya serahkan ke Bu Susi. Atau ada yang tanya tadi soal 20 di ini tadi di LMS ada? Yang tanya soal 20 soal tadi yang ada di LMS? Atau belum dicoba? Oke, saya berikan sedikit saja gambaran ya, barangkali biar nanti mudah untuk ininya ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi kan ini ya. Jadi yang ini tadi kalau keluar seperti ini apa Bapak Ibu tadi? Barangkali ada yang ketinggalan tadi ya. Keluar seperti ini apa Bapak Ibu? Ekspirasi. Ekspirasi berarti dia nanti larinya ke relaksasi ya. Kemudian volumenya gimana?
Mengecil. Mengecil, tekanannya Tinggi. membesar Tinggi. ya, tinggi ya. Oke. Terus berikutnya yang ada di LMS, ini kan soal yang ada di LMS ya. Jadi biar Bapak Ibu ndak penasaran ya. Nah, yang ini ya. Ada Bapak Ibu. Iya, ini tadi lupa enggak saya terangkan ini ya. Yang ini 2, 4, 5 ini berarti apa Bapak Ibu? Gerak. Ya, apa ini kira-kira? Bapak Ibu, jawabannya apa kira-kira? Oh, ini. Kira-kira jawabannya apa ini kira-kira? 2, 4, dan 5. 4-nya itu jelas ya. Apa itu? 4 itu. Kinetik ya? Iya. 5-nya itu juga sudah jelas. Apa itu? 5-nya itu apa Bapak Ibu? Listrik. Listrik. Listrik, ya betul. Jadi tinggal menentukan Gerak yang dua itu. listrik. 2 ini kan mengalir dari sini ya. Ini masa gerak itu? Dia mengalir sendiri loh ya. Mengalir sendiri karena apa? Karena posisinya itu miring. Jadi sebenarnya dia itu Potensial. Potensial dia itu ya. Jadi kalau dia tidak posisi miring, tidak mungkin dia bergerak ya kan. Nah, jadi potensial, kemudian apa Bapak Ibu jawabannya? Kinetik, listrik. Kemudian listrik. Kok enggak gerak Pak? 4 itu. Ada Bapak Ibu gerak itu? Kan enggak ada ya. Ya, potensial gerak listrik ya. Iya, jadi kinetik ya nama lainnya itu kan ya. Oh, Potensial. kinetik. Nah, ini. Energi potensial ada energi yang dimiliki suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan Bapak Ibu. Jadi karena tempatnya atau kedudukannya tadi itu miring, sehingga dia itu menghasilkan sebuah energi, namanya energi potensial. Nah, seperti itu ya. Jadi 2 itu potensial, kemudian yang keempat itu apa? Kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Nah, jadi ini punya energi. Energinya adalah kinetik yang keempat ini. Sedangkan yang kelima jadilah energi listrik. Jadi jawabannya apa ini kira-kira? Potensial, kinetik, listrik. Kinetik listrik C. Nah, potensial, kinetik, listrik ya. Oke. Kemudian yang nomor 3. Pak Ilmi, Bapak Ibu. Pak Ilmi, ya? Kita ulang lihat lagi gambar yang tadi. Yang di atas. Kalau seandainya yang ditanyakan nanti 156 misalnya. 1 itu apa lagi? Kan ini 245. 156. Kalau 136. 136. 3 Ya. itu sama juga kan dia? Kinetik ya? Kinetik juga dia ya. Kalau satunya gerak sendiri. Satunya dia potensial. Satunya juga potensial kan. Berarti sama ya. 1, 2 itu sama potensial. Terus 3 dan 4 itu sama dia kinetik. Jadi 5 dan 6 sama dan listrik? 6 itu juga kan dia listrik gitu ke situ. Oh iya, kabel. Oh iya. Oh iya. Listrik yang dialirkan ke rumah-rumah kan itu kan ya, lewat kabel kan ya itu ya. Ya. Jadi itu nanti kalau sebenarnya untuk yang PLTU itu ya perubahan energinya ya ini Bapak Ibu. Nah, beda lagi kalau yang uap itu, beda lagi itu, ada lagi itu. Yang gambar uap ya, pernah lihat ya? Yang Pak. dipanaskan itu loh. Nah, itu. Nah, kita lanjut berikutnya. Oke.
Ini apa kira-kira? Ini kan di LMS sudah ada soal seperti ini. Yang mencoba jawabannya apa kira-kira? Yang sudah nyoba jawabannya apa Bapak Ibu? Yang sudah mencoba? Halo? Iya. Ya, Pak. Ya, yang mana kira-kira? Yang sudah nyoba di LMS tadi? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini di sini ada mengukur pencapaian keterampilan Bapak Ibu ya. Keterampilan itu bisa dinilai dengan apa saja. Ini kan kita kalau menilai keterampilan anak ya. Ini IPA tapi hubungannya dengan pedagogik ya ini ya. Pedagogik. Ya, jadi keterampilan itu nanti larinya ke sini Bapak Ibu ya. Nah, Yang itu ya Pak itu. nah, kalau sikap itu kan pakai observasi, pakai penilaian diri, antar teman, jurnal ya. Nah, pakai lembar ya, instrumennya pakai lembar. Lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman lah. Yang ini adalah keterampilan, coba lihat. Daftar cek ya. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, ada cek skala pakai penilaian, daftar daftar cek skala ya. penilaian. Nah, kalau pengetahuan itu pakai apa? Pilihan ganda, menjodohkan, ya. Itu pengetahuan. Nah, coba kalau ini keterampilan, kira-kira yang mana? Lembar soal jelas salah ya. Ya. Ini berarti menilai pengetahuan. Lembar checklist. Ya, lembar pengamatan ini jelas salah ya. Ini menilai afektif ya. Menilai sikap ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau soal tes ini juga salah. Ini Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Pengetahuan. Nah, kalau checklist gimana Bapak Ibu? Ya, keterampilan. Keterampilan. Ya. Oke, keterampilan. Berarti yang ini ya. Oke. Nanti yang belum nyoba dicoba Bapak Ibu ya, biar enggak penasaran ya. Soal cerita juga pengetahuan ya. Oh, yang nomor 1 tadi ya, belum ya? Nah, soal cerita berarti kan soal itu ya. Berarti pengetahuan. Ya, pengetahuan. Nah, jadikan yang ini kan ya. Nah. Oke, yang keempat silakan ini. Katrol ini. Mengangkat apa ini ya? Menimba air. Menimba air dengan cara yang berbeda, pakai katrol, terus tanpa katrol. Kira-kira yang mana? Beratnya sama 2 kg, kemudian kedalaman sumurnya juga sama 12 meter. Berarti yang mana kira-kira? Pakai katrol. Ini jelas katrolnya apa Bapak Ibu kalau di sumur? Katrol apa Bapak Ibu? Halo, katrol apa kira-kira? Katrol tetap ya kalau di sumur itu ya. Oh iya, katrol tetap. Nah, katrol tetap kan ya biasanya ya. Nah, katrol tetap itu keuntungan mekaniknya itu lebih besar. Adalah 1 ya. Bener dah. Keuntungan mekaniknya itu 1. Kalau enggak pakai juga sama loh Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini keuntungan mekaniknya 1 ya. Keuntungan mekaniknya 1. Jadi pakai enggak pakai itu sama Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Keuntungannya sama. Sebenarnya itu sama, cuman kalau pakai katrol itu terasa lebih ringan. Kenapa? Ayo. Alasannya kenapa? Kalau kita itu beratnya 2 kg yang diangkat, kemudian kedalamannya 12. Kalau langsung pakai tali tanpa katrol, capek. Sama sebenarnya ya, sama. Tapi kok lebih ringanan yang ini. Pakai katrol. Pakai katrol, kenapa? Karena ada katrolnya tadi yang membantu. Padahal sebenarnya sama loh Bapak Ibu. Karena posisi kita ya, posisi kita kalau pakai katrol itu nariknya dari atas ke bawah. Kalau pakai tidak ada katrol dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Tapi kalau keuntungannya sama. Iya, sebenarnya tenaga yang dikeluarkan sama ya, sama sebenarnya ya.
Sama. Jadi keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir. Amir ya. Oh. Sama. Sama. Nggak ada bedanya, cuman terasa lebih ringan. Karena apa kok terasa lebih ringan, Bapak Ibu? Ayo, alasannya tadi apa? Posisi badan, Pak. Posisi badan. Nariknya tadi. Kalau pakai cutter nariknya dari atas sehingga seolah-olah lebih ringan, padahal ya enggak, ya sama ya. Nah, seperti itu. Tadi saya pikir yang B, Ahmad lebih besar karena pakai katrol itu. Oke. Ya, Bu ya. Iya. Oke, lanjut berikutnya ini ya. Jadi Bapak Ibu biar enggak penasaran di LMS itu kok bisa jawabannya itu gimana ya? Nah, identifikasi masalah ya, rendahnya kemampuan peserta didik dalam membuat karya ini. Jadi ini guru punya masalah, itu siswanya itu rendah dalam membuat karya. Kira-kira bisa diselesaikan dengan apa ini? Membuat karya itu angel kan loh. Nah, gimana kira-kira? Pakai apa kira-kira? Pakai PBL, Intuiri, PJBL apa kooperatif? PBM, Pak. PJBL. PJBL ya, karena PJBL itu memang tujuannya apa? Membuat karya. Pembelajaran. Karya. Jawabannya yang mana ya? Yang ini ya. Hasil. Nah, karena yang ditanyakan kan membuat karya ya. Oke, lanjut berikutnya. Benda-benda digolongkan unsur ditunjukkan oleh yang mana ini kira-kira? Berdasarkan tabel nama benda yang dapat digolongkan unsur ditunjukkan oleh Unsur yang termasuk unsur. Nah, ini kan unsur ya. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Ya, itu unsur. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu yang unsur itu? unsur. Senyawa adalah gabungan dari berbagai unsur. Nah, itu senyawa. Kalau unsur Nah, zat yang mana tunggal kira-kira tidak bisa dibagi. dari sini? Zat unsur yang tidak bisa dibagi. Belerang, amonia, emas, klorin. Etanol itu termasuk senyawa enggak, Pak? 2, 3, 5, 6. Yang E, Pak. Mikrofonnya Pak Ilmi. 0 itu dia termasuk senyawa organik. Ya, senyawa organik karena terdiri dari apa itu? C2H5OH ya. C2H5OH. Nah, berarti termasuk unsur dia, bukan ya? Bukan. Bukan. Glukosa juga Bu? Bukan ya. Glukosa kan C6H12 kan sudah campuran dia ya. Nah, berarti mana tadi? Amonia. Glukosa bukan ya, bukan kan ini. Terus apa tadi? Etanol yang ada empatnya salah. Etanol juga bukan. Cuma E yang nggak ada empatnya. Iya. Yang nggak ada empatnya yang mana Bapak Ibu? E. Yang E ya? Iya. Ya. Yang satu saja yang glukosa. Nah. Oke. Yang tidak termasuk unsur glukosa. Jadi. Oke. Oke. Nyampe sini dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya Susi. Biar penasaran nanti Bapak Ibu lanjut di LMS ya. Oke. Buat penasaran aja Bapak mah. Silakan Bu Susi. Mana Bu Susi? Bu Susi. Mikrofonnya belum nyala. Oh. Ya, terima kasih Pak Yomi.
Terima kasih untuk pembahasan soalnya pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah hadir ya. Tetap semangat dong, ayo dipacu lagi semangatnya. Semangat lulus, Bu. Ya, amin. Amin. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa benar-benar ya diingat ya, Bu ya. Ya, insya Allah. Untuk hari ini kita cukupkan saja ya Pak Ilmi. Ya, oke, Bu. Nanti kita akan bertemu di Kamis ya bersama Ibu Dewi. Ya, terima kasih pada Pak Ilmi dan juga Bapak Ibu semua. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilmi. Setelah ini nanti dicoba ya Bapak Ibu ya, di Ya, Pak. LMS-nya Ya, ya. Pak. Makasih, Linknya Pak. Pak Ilmi, mohon maaf.